wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qadil muhtaramin, para bapak, para ibu, jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Monggo sareng-sareng ucapaken syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bilih wonten sonten menika insyaallah sedaya tansah pinaringan wilujeng, sehat wal afiyah dalam kondisi iman wal Islam dan merdeka. Alhamdulillahirabbil alamin nggih. Disyukuri jamaah. Urip di Indonesia niku disyukuri. Jenengan nek urip di Mekah ngoten niku, di Saudi, masyaallah. Tuku ote-ote ngoten niku 10 real oleh telu. Ya, 10 real iku padha karo 50.000. Nah, kene 1000 oleh situ. Alhamdulillah. Dengan luwe duwe dhuwit 6.000 5.000 iso tuku sego bungkus. Temriko mboten saged. Nah, alhamdulillah kita ibadah juga aman, tidak ada kendala napa-napa. Temriko niku jamaah. Dan Yaman itu misalkan Yaman itu ada Yaman Utara, Yaman Selatan ya. Jadi ada Yaman itu yang dikuasai oleh orang Syiah Houthi. Itu masjid-masjidnya Ahlus Sunnah itu dibubarkan, orang sholat dibubarkan. Ya. Kita aman-aman mawon, ya, alhamdulillah. Maka kita syukuri kemerdekaannya kapinten niki 79. Ya, mudah-mudahan tetap merdeka, adil wal makmur. Gemah ripalo jinawi toto harja. Allahumma amin. Yang kedua, selawat ma'asalam tetap terutamakan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulu pernah dawuh kepada para sahabat, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah engkau sebagaimana engkau itu melihat aku ini salat. Kanjeng Nabi dawuh ngoten niku di hadapan para sahabat. Sehingga para sahabat kemudian mirsani pripun sih salat Kanjeng Nabi niku. Lah kita ini kan tidak pernah melihat Rasulullah, bagaimana mersaninya? Ya kita mengambil dari riwayat dari para sahabat dan juga ijtihad dari para ulama fikih, sehingga kemudian kita ini salatnya pun juga setidak-tidaknya saged niru Kanjeng Nabi. Jamaah rahimakumullah, kenapa kita hari ini kita bahas salat? Keranten salat niku adalah amal yang istimewa. Amalan utama yang pertama kali dihisab di antara amal-amal nanti yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nanti jamaah membawa banyak amal-amal kebaikan. Kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang bisa kita sembunyikan. Elek apik ketok kabeh. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu semuanya Allah tampakkan amal-amal kita. Baik, jelek kita ditampakkan oleh Subhanahu wa taala dan tidak bisa kamu sembunyikan. Nah, di antara amal-amal yang kita bawa itu yang dipanggil pertama kali adalah salat kita. Ya, salat kita. Kalau salatnya baik, insya Allah semua amal-amal kita juga baik. Tapi salat kita kalau jelek ya musibah ya. Makanya kemudian hari ini kita mencoba untuk membahas bagaimana Rasulullah itu salat mulai dari takbir sampai dengan salam. Sehingga insyaallah salat kita ini bisa diterima oleh Subhanahu wa taala. Baik, jamaah rahimakumullah, yang pertama, salat itu diawali dengan takbir. Kita lihat hadisnya. Ya. Hadis muttafaqun alaih dari sahabat Humaid bin Sa'idi bahwa beliau bercerita, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah istaqbala qiblata. Kanjeng Nabi niku ketika salat itu berdiri istaqbal kiblata, menghadap ke arah kiblat. Bukan menghadap ke arah ghorbun. Ghorbun itu barat. Tapi menghadap ke arah kiblat. Karena kiblat adalah
Ka'bah Al-Mukarramah. Sedangkan Gorbun kalau kita tarik ya bisa ke Afrika juga nanti. Nah, makanya alhamdulillah ini sudah dipatenkan ke arah kiblat. Wa rafa yadahi, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, wa qala Allahu Akbar, dan beliau kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Jadi menghadap ke kiblat kemudian mengangkat kedua tangannya dan mengatakan apa? Allahu Akbar. Dan itu tidak boleh diganti dengan kalimat yang lain. Itu kan orang Arab, Ustaz. Ya wong Indonesia digantilah Allah Maha Besar. Nah, nek diganti kabeh lak sing repot Madura. Ya. Engko ana Allah Maha Jeraja tak iya, ana tak iyene barang. Allah Maha Jeraja tak iya. Ya. Jadi, nah sekarang pertanyaannya, bagaimanakah posisi ketika beliau mengangkat kedua tangannya itu? Ada 3 riwayat yang saya ambil, ya. Yang ini semuanya insya Allah yang paling kuat. Yang pertama hadis dari Abdullah bin Umar, bahwa beliau menceritakan kana yarfa'u yadai hatwa mangkibai. Rasulullah kalau mengangkat dua tangannya itu sejajar dengan pundaknya, hatwa mangkibai. Ini pundak ini. Maka ketika takbir Allahu Akbar sejajar dengan pundak, hatwa mangkibai. Ya, Allahu Akbar. Nah, posisi takbirnya jamaah rahimakumullah ada di 4 tempat. Jadi Rasulullah itu kalau takbir mengangkat tangannya ada di 4 tempat. Yang pertama, iza iftazahas shalah, ketika memulai sholat itu harus ya mengangkat kedua tangannya, Allahu Akbar. Ini kalau para ulama fikih mengatakan ini adalah rukun, jadi wajib dilaksanakan. Ya. Yang kedua, wa iza kabbara liruku, ketika takbir ke ruku, Allahu Akbar ruku. Ini sunnah hukumnya. Kemudian wa iza rafa'a ra'sahu, ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ini juga hukumnya sunnah, diangkat kedua tangannya, ya. Kemudian ketika menuju ke rakaat yang ketiga, jadi setelah duduk tahiyat awal, ya, kemudian Allahu Akbar, sunnahnya mengangkat kedua tangannya. Jadi ada di 4 tempat, tapi yang wajib adalah ketika takbiratul ihram, ya. Itu yang pertama. Wa kana yaf'alu dzalika fi sujud, dan beliau tidak melakukan itu ketika sujud. Jadi ketika dari i'tidal ke sujud tidak usah mengangkat kedua tangan. Jadi yang pertama posisinya adalah hatwa mangkibai, ketika mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundak. Ini riwayat yang pertama. Yang kedua, tadi riwayatnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Wa fi sahihil Muslim an Malik bin Khuwairis, dalam Sahih Muslim dari sahabat Malik, ya, diceritakan bahwa kana iza kabbara rafa'a yadayhi hatta yukhadhi bima uzunahi. Rasulullah itu kalau mengangkat kedua tangannya itu sampai sejajar dengan telinganya. Allahu Akbar. Ini telinga ini. Allahu Akbar. Ya. Ini riwayat yang kedua dari sahabat siapa? Malik bin Khuwairis. Allahu Akbar. Itu pendapat yang kedua. Yang ketiga, dari sahabat Wa'il, bahwa Rasulullah itu kalau mengangkat kedua tangannya, wahaza bi ibhamaihi uzunahi, beliau mengangkat kedua tangannya sampai kedua ibhamaihi. Ibhaman itu jempol, jempolannya sejajar dengan telinganya, dengan daun telinganya. Allahu Akbar. Ini daun telinga. Nah, begini. Jadi ada 3 pendapat. Ada 3 cara yang harus dilakukan. Pertama, sejajar dengan pundak. Begini boleh, begini juga boleh. Pokoknya sejajar dengan pundak. Yang kedua, sejajar dengan telinga. Allahu Akbar. Telinga. Yang ketiga, 2 jempolannya ini ya sejajar dengan telinganya. Nah, ini ya. Ini hadis juga riwayat Bukhari. Nah, jemaah rahimakumullah, itu ketika posisi takbiratul ihram atau mengangkat kedua tangannya. Baik. Kemudian setelah mengangkat kedua tangan, beliau bersedekap. Bagaimana posisi beliau bersedekap? Sahabat Wa'il bin Johrin itu bercerita, "Sholaitu ma'a Rasulillah, saya ini pernah sholat di belakang Rasulullah. Kemudian saya lihat
wa wada'a yadal yumna ala yadil yusra. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Ala sadri, di atas dadanya. Ini dada namanya. Jadi Allahu Akbar. Tangan kanan di atas tangan kiri. Langsung wa wada'a yadal yumna ala yadil yusra. Nah, enggak muter-muter. Enggak, tapi langsung ya gini ya. Di atas dadanya. Ini dada namanya. Ini riwayat yang pertama. Ya, nanti ada lagi. Nah, kemudian posisi tangan kanannya itu di mana? Ya, kita lihat ternyata Rasulullah itu dalam posisi tertentu beliau meletakkan tangan kanannya itu di 3 posisi. Pertama, summa wada'a yadal yumna ala dhahri kafri yusra. Pertama beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kiri. Ini namanya punggung telapak tangan kiri, dhahri yusra. Begini. Ini pendapat yang pertama. Di satu lain beliau juga pernah meletakkan warusgi. Rusgi itu pergelangan tangan, begini. Nah. Kemudian ketiga wasaidi, saya itu adalah lengan, begini. Nah. Jadi ada 3 posisi, monggo panjenengan pilih yang mana. Yang pertama diletakkan di punggung telapak tangan, ini. Yang kedua di pergelangan, ini. Yang ketiga di lengan. Semuanya hadis sahih. Ya, wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa ghairuhu. Wa asluhu fi sahih Muslim, dan asalnya dari sahih Muslim. Nah, monggo. Hal ini jamaah rahimakumullah itu berlaku ketika panjenengan melaksanakan ibadah haji atau umroh. Itu berlaku. Misalkan jangan nanti ketika masuk di shaf Masjid Nabawi, subhanallah itu baknya luar biasa. Kalau jenengan begini, loh ini mengganggu sudah ini. Sikutnya mengganggu yang lainnya. Ini memakan tempat. Ya, makanya rata-rata orang-orang yang sholat di Masjid Nabawi, di Raudhah, ya, di Mekah itu mesti begini. Ya. Kenapa? Karena untuk memberikan tempat yang lain. Jangan begini, loh ini mengganggu. Ya, makanya kalau kita sholat di 2 masjid itu dalam posisi penuh berdesakan, ya kita taruh tangan kanan kita di sa'id ini, di lengan. Nah, kalau longgar ya begini, pas pergelangan tangan kita pegang. Ya. Di riwayat yang lain, ya, dan juga dipakai pedoman oleh mazhab Syafi'i, ya, bahwa bisa meletakkan tangannya adalah fauqa surratihi. Surra itu pusar, pusar itu udel itu, nah bukan ya, fauqa itu di atas, berarti begini. Nah boleh, ya. Jadi fauqa surati, bukan ala tapi fauqa di atasnya. Begini. Nah, apa bedanya fauqa dan ala? Ala itu begini. Pulpen alal maktab. Nah, ini ala. Kalau fauqa begini. Nah, kalau ini fauqa ini, ya, gantung. Jadi di atas pusarnya. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, maka jenengan bisa pilih yang mana monggo. Nah, setelah melaksanakan itu kemudian membaca doa iftitah. Okay. Doa iftitahnya monggo jenengan baca, yang masyhur ada 2. Yang pertama riwayat muttafaqun alaih, Allahumma ba'id baina baina khotoyaya kama ba'adta bainal masjid wal maghrib. Yang kedua riwayat Imam Muslim, ya. Inni wajhtu wajhiya gitu. Ya monggo semuanya boleh kita amalkan, tidak ada hubungannya dengan organisasi. Dua-duanya hadisnya sahih, ya. Dengan pilih ya Allah baik ya monggo, dengan pilih yang kabiro ya monggo. Ya. Dan tidak usah rame karena ini hukumnya sunnah. Ya hukumnya sunnah, enggak diwoco pun juga enggak apa-apa. Ya hukumnya sunnah. Ya. Kemudian ya di rakaat yang pertama setelah kita membaca doa iftitah, di rakaat yang pertama disunahkan membaca ta'awud. Di rakaat yang pertama, sebagaimana Rasulullah ketika sholat fi rakaatil ula, ya, fasta'adz Rasulullah fi rakaatil ula. Beliau ya membaca ta'awud di rakaat yang pertama. Dan ini juga hukumnya sunnah, ya. Yang wajib mana? Yang wajib Al-Fatihah. Setelah kita baca ta'awud kemudian kita baca Al-Fatihah. Nah, saya ingin bahas sedikit tentang Al-Fatihah ini supaya ini parameter sahnya sholat kita di sini Al-Fatihah ini. Bahkan imam itu ya bisa berakibatkan makmumnya dosa kalau ada makmum yang fasih Al-Fatihah ternyata nyumanggakno
tiyang sing gak fasal Al-Fatihah dadi imam. Nah, makmumnya itu dosa. Ya, hati-hati. Karena Al-Fatihah ini hukumnya wajib. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ada berapa ayat? 7 ayat. Sab'ul masani. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Ini enggak boleh kurang dan enggak boleh lebih. 7 ayat. Diawali dengan basmalah. Karena bismillah itu termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Ini sudah sepakat jumhur ulama. Ya. Kecuali ayat di surat An-Naml. Itu bukan Al-Fatihah. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau Al-Fatihah basmalah adalah surat. Kita baca 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ingat ini, panjang ini. Satu nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu nafas. Kenapa? Karena kita memakai riwayat Hafiz Nafi' Mushaf Utsmani yang kita baca setiap hari itu. Satu nafas. Kecuali kalau itu kita potong. Kalau kita potong maka basmalahnya tidak masuk ayat. Ya. Kita langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, ngoten nggih. Tapi jumhur ulama 4 imam mazhab sepakat basmalah adalah bagian dari ayat surat Al-Fatihah. Makanya kita membaca seperti itu, ya. Dan ini hukumnya wajib jamaah. Ya. Kula mboten apal Al-Fatihah Ustaz. Kudu apal. Sampai ini uga apal Al-Fatihah tapi lagune Denny Cakman 10 album apal kabeh. Ya. Al-Fatihah apal, Denny Caknan 10 album apal kabeh. Nah, dados Al-Fatihah wajib dihafalkan. Keranten jagani nek panjenengan mangke salat sendirian atau salat dalam posisi disirrikan, dipelankan. Ya. Kalau berjamaah enggak masalah, tapi kalau kita sendirian kemudian atau disirrikan itu yang bermasalah. Maka tidak dianggap salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihahnya itu sampai dengan waladdallin. Amin. Artinya jelas, ya. Kita lihat, ya, bagaimana sahabat Nu'aim bin Mahjur, ya, sahabat Nu'aim, ya, itu menceritakan sholaitu wara'a Abi Hurairah. Aku pernah salat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim summa qara'a bi umil Qur'an hatta balagha waladdallin faqala amin. Jadi kita baca dengan kalimat waladdallin amin. Enggak usah ditambah-tambahi. Karena ini dalam kondisi salat. Salat ini sifatnya tauqifiyah. Tauqif itu aturan sudah paten, enggak boleh kita tambahi, enggak boleh kita rubah, kita kurangi. Maka kalau bacaannya waladdallin langsung dijawab dengan kalimat amin. Enggak usah ditambah dengan Rabbik firli wali walidayya amin, enggak boleh. Karena ini salat ini, posisi salat ini. Kalau di luar salat monggo, itu ikhtilaf. Kalau salat enggak boleh tambahi. Ya, kalau ditambahi batal salatnya. Batal. Nah, kalau di luar salat, nah itu ikhtilaf karena ada hadis yang memang mengatakan seperti itu dan itu hadis yang dhaif, ya. Tapi itu ikhtilaf. Baik. Nah, setelah membaca Al-Fatihah, kemudian faqra ma tayassara minal Qur'an, membaca surat yang engkau anggap mudah untuk membacanya. Yang engkau anggap mudah untuk menghafalnya. Dan ini hukumnya sunnah. Kadang orang itu kan kemenyek, ya. Ya. Suratnya didawakno. Moro ambil di tengah-tengah. Wama mandek jamaah. Wama iki kan bingung jamaah iki wama apa? Ya wama apa bingung tapi dilene wama adraka matorik ya gak cocok. Wama mandek. Maksudnya sing mburi kul huwele
Jadi jangan panjang-panjang ya, dibaca pendek-pendek mawon. Kalau kita menghafal hafalan yang kuat. Saya pernah sholat di musola saya itu ya masih anyar-anyaran tahun 2000-an, masih anyar-anyaran. Ketika saya ngimami subuh, saya baca surat agak panjang ya hafal saya di akhir surat Al-Hasr itu. Nah, ada orang Arab namanya almarhum Said Marta itu dekati saya, Ustaz. Jangan niku arek nyar, iki jamaah iki wong awam kabeh. Ojo didawak-dawak lho macane. Lho napa? Lah nek jenengan mandeg gak apal, kalau sing ngelingno. Nah, ngoten ya. Jadi sunahnya faqra ma tayassara Al-Qur'an. Maka bacalah yang engkau anggap mudah untuk menghafalnya. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah, kita lihat posisi makmum. Imam dan makmum itu punya posisi masing-masing. Ya. Imam jamaah rahimakumullah itu punya tanggung jawab besar. Imam itu dijadikan dua fungsi. Yang pertama, imam itu untuk diikuti. Ya, imam untuk diikuti. Ju'ilal imamul yu'tama bi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa iza kabbara fakabiru. Kalau imam takbir, makmum ikut takbir. Yang kedua, imam itu untuk menanggung. Menanggung apa? Menanggung ketidaksempurnaannya makmum. Imam jamaah. Makanya hati-hati. Ya. Contoh, ketika ada orang masbuk, kemudian dia baru bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya kan? Masbuk ini tadi langsung Allahu Akbar. Makmumnya bagaimana? Ikuti imam. Loh, Ustaz belum sempurna. Enggak apa-apa ikuti imam, imam yang menyempurnakan, menanggungnya itu. Nah, ngoten nggih. Jangan diselesaikan iyyaka na'budu wa iyyaka sampai waladhdallin dedelok imam wis rukuk, wis sujud. Ya, karena kesuwen ya. Jadi enggak boleh la takhtaliful imam, kamu jangan menyalahi imam. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, ketika imam membaca surat baik Al-Fatihah maupun surat Al-Qur'an, cukup kita mendengarkan. Ketika dikeraskan maksudnya, ketika dikeraskan. Saya baca hadisnya. Hadis dari Ubadah bin Samit. Ya, ini muttafaqun alaih. Suatu ketika dia bercerita, sholat Rasulullah as-subha. Suatu ketika Rasulullah itu sholat subuh. Sholat subuh kan dikeraskan. Fasakulat alil qiraatu. Saya merasakan Rasul itu ketika membaca surat di sholat subuh berjamaah itu merasa berat membacanya. Kayak berat ngoten niku. Falama insarafa, setelah selesai sholat, beliau kemudian menoleh ke belakang. Apa yang beliau katakan? Qala dawuh sebagian Nabi, inni arakum takra'una wara'a imamikum. Saya ini merasa melihat engkau sekalian itu membaca surat di belakang imam. Jadi imamnya maca surat, makmumnya juga maca surat, dan itu kedengaran Rasulullah jadi imam. Qalu ya Rasulullah ai wallahi. Mereka ya Rasulullah demi Allah ya kami tadi membaca surat sebagaimana jenengan juga membaca surat. Apa kata Rasulullah? La taf'alu. Jangan kamu lakukan itu. Baca Al-Quran fa'angsidu. Kalau dibaca Al-Quran dengarkan saja. Jangan kamu membacanya. Ya, rawahu muttafaqun alaih dan Ahmad dan Daruqutni wal Baihaqi. Nah, jadi makmum cukup mendengarkan bacaannya imam. Ya. Dalam mazhab Syafi'i saya tambahkan. Jadi kalau tiga imam mazhab, Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Ahmad, makmum cukup mendengarkan bacaannya imam. Kalau mazhab Syafi'i tetap membaca Al-Fatihah, illa Al-Fatihah kecuali Al-Fatihah ketika ada jeda antara Al-Fatihah dengan surat. Waladhdallin amin. Itu imamnya memberikan jeda sekedap untuk memberikan kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Monggo. Jadi kalau kita ingin lebih kuat ya kita ketika imam membaca surat dengan cara keras kita cukup mendengarkan. At-taqra'una fi sholati khalfal imam wal imamu yaqra fala taf'alu kata Rasulullah. Apakah kamu itu membaca di salat kamu itu di belakang imam padahal imam itu membaca? Jangan lakukan itu. Nah, ini hadis sahih. Nah, setelah selesai membaca, kemudian kita melakukan yang namanya ruku. Ya, kita lihat bagaimana cara Rasulullah itu ruku. Ya.
Kita lihat. Hadis dari Humaid bin Sa'idi. Dia bercerita, Ana kuntu sholaitu khalfa Rasulillah. Ya, saya ini pernah salat di belakang Rasulullah. Dan aku melihat beliau itu iza kabbara ja'al yadi hadwa mankibaihi wa iza raka'a amkan yadai min rukbatayhi. Jadi ketika saya itu salat belakang Rasulullah, saya melihat Rasulullah itu ketika takbir sejajar dengan pundaknya, kemudian ketika rukuk wa iza raka'a, ketika beliau rukuk amkan yadai, meletakkan kedua tangannya min rukbatayhi, di atas lututnya. Jadi kedua tangannya di atas lututnya. Bisa kita bayangkan ya. Wa hasara dhahru, kemudian beliau ya membungkukkan punggungnya. Ya, jadi punggungnya dibungkukkan sejajar dengan kepala beliau, kemudian kedua tangannya memegang lutut. Fa iza raka'ta falyadhu yadaika ala rukbataika. Kalau kamu ruku, hendaknya kamu letakkan kedua tangan kamu di atas lutut kamu. Nah, saya praktekkan. Jadi ini kedua tangan, ini lutut kita. Jadi Rasulullah, faiza raka'ta. Kalau kamu rukuk, falyadhu yadaika ala rukbataika. Ini Allahu Akbar. Ini tempur atau lutut. Kemudian hasara daru, kemudian dibungkukkan. Oke. Enggak boleh seperti ini. Kalau begini. Ada sini. Nah, faiza rafa'a ra'sahu, ketika beliau mengangkat kepalanya, yaitu i'tidal, istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Kemudian beliau jejak sampai tulang-tulang belakang itu kembali ke tempat asalnya. Sami Allahu liman hamidah, istawa, jejak sampai tulang belakang itu kembali ke asalnya. Begini, jejak. Sampai jejak jam rahimahullah. Baru kemudian Allahu Akbar. Ya, enggak boleh baru gini Allahu Akbar. Ya. Ya. Jadi sampai jejak. Ya. Sami Allahu liman hamidah, jejak istawa. Ya, jejak sampai ya kembali tulang belakangnya ke asal. Enggak boleh begini. Sami Allahu liman hamidah, kayak gini kemudian Allahu Akbar. Ke atas jenenge. Ya. Makanya kan ada hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Ya ini salah satu salatnya agak diterima seperti itu. Ya, bahwa ada orang itu selama 60 tahun dia salat, la tuqbal salati, satu pun tidak Allah terima salatnya. Kenapa demikian? Fa innahu yutimu ruku'ahu wa la yutimu sujudahu. Kadang dia itu rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna, atau sujud sempurna, rukuknya enggak sempurna. Tadi itu yang enggak sempurna. Ya. Kemudian rahimakumullah, dari i'tidal ya, tadi sami Allahu liman hamidah, kemudian menuju ke sujud. Nah, pertanyaannya, ketika dengan i'tidal ke sujud itu kita menaruh tangan dahulu atau lutut lebih dahulu? Nah, itu ya. Nah, gitu ya. Baik, saya bacakan hadisnya dari sahabat Wa'il bin Juhrin. Ya. Muttafaqun alaih. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya itu melihat Rasulullah itu idza sajada, ketika beliau sujud, wa doa rukbatayhi qabla yadayhi, meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Dados lutut lebih dahulu daripada tangan. Dan ini yang dipakai oleh jumhur ulama. Semua empat imam mazhab memakai itu. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah semuanya berpendapat bahwa kalau kita kalau kita sujud itu meletakkan lutut lebih dahulu daripada tangan. Ya. Dan tentunya sahih wal khamsa ila Ahmad. Diriwayatkan oleh perawi 5 kecuali Imam Ahmad. Nah, jamaah rahimakumullah. Ngoten nggih? Nah, bagaimana posisi kalau misalkan tangan lebih dahulu? Kita lihat dari Abu Hurairah, hadis dari Abu Hurairah.
Para Rasul bersabda, "Idza sajada ahadukum," kalau engkau itu sujud, ya. "Fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Janganlah kamu itu ya berdekam, ya, turun seperti berdekamnya seekor onta. Jadi larangan sujud seperti apa? Seperti onta yang berdekam. Para sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, fa kaifa yabrukul ba'ir?" Rasulullah, bagaimana sih onta yang berdekam itu, yang kemudian panjangan larang untuk sujud seperti itu? Dia mengatakan, yadai qabla batai, meletakkan tangannya sebelum lututnya. Ternyata ini malah dilarang oleh Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Nah, tadi jamaah, kecuali kalau sedang uzur, sedang sakit, boyokan, enggak apa-apa ya. Kan itu kan gini. Allah, lutut lebih jauh. Kemudian tangan. Paling nangan bebek limo, bebek roh ya. Roma sikile anu aku. Tapi normalnya orang yang sujud lutut lebih dahulu daripada tangan. Ya. Dan ini dipakai oleh jumhur ulama. Loh, bagaimana Ustaz teman-teman ya sebelah, mohon maaf teman-teman salafi itu. Jadi begini. Ada dua buku ya yang jadi rujukan teman-teman salafi. Namanya Sifat Salatin Nabi, Sifat Salatun Nabi, Sifat Salat Nabi. Yang pertama dikarang oleh Nasiruddin Albani. Nah, Albani itu lebih condong meletakkan tangan lebih dahulu daripada lutut, dan ini dipakai oleh teman-teman salafi. Padahal Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga punya kitab namanya Sifat Salatin Nabi. Itu lebih mendahulukan lutut daripada tangan. NU, Basul Masail dan Majelis Muhammadiyah lebih condong meletakkan lutut lebih dahulu daripada tangan. Ya, monggo. Oke, pun. Sekarang mari ngono sujud. Ya. Bagaimana sujud? Ya. Di dalam sujud rahimahullah ada 5 cara. Salat itu intinya di sujud. Ya. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan aqrabu ma baini wa baina abdi inda sujud. Waktu yang sangat dekat antara aku Allah dan hambaku ketika dia sujud. Maka fa'aksir doa fi sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Nah, sujud ini jamaah rahimakumullah intinya salat. Maka dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasul memakai lafaz ya, saya telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tata cara sujud, yaitu umirtu an asjuda ala sabati a'dham. Saya ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud dengan meletakkan 7 anggota badan. Ya. Jadi meletakkan 7 anggota tulang atau 7 anggota badan. Yang pertama al-jabhah. Jabhah itu adalah batuk. Ya. Tetapi ketika beliau mengatakan al-jabhah, lisannya mengatakan al-jabhah wa asyara ya biadi ila anfi. Beliau menunjuk tangannya hidungnya. Jadi al-jabhah, meletakkan batuk sambil beliau menunjukkan hidung. Nah, berarti kalau kita sujud kita menempelkan batuk dengan hidung. Yang pertama. Yang kedua wal yadaini ai al-kafaini, yaitu kedua telapak tangan. Terus yang menempel adalah telapak tangan, kafun. Ya, bukan begini. Ini apa ini sujud ini? Atau genggam? Enggak ada. Jadi sujud enggak boleh genggam. Kecuali kalau kita ini al-i'timad. I'timad itu bangkit dari sujud. Boleh kita menggenggam. Karena untuk menekan. Tapi kalau sujud enggak boleh menggenggam. Kemudian warukbata ini kedua lutut menempel. Kemudian wa atrafil qadamaini, ujung jari jemari kedua kaki itu sudah menempel. Jadi jamaah rahimakumullah semuanya menempel di atas bumi, ya lantai. Nah, jadi enggak boleh kita taruh diangkat. Ini enggak saya. Ya ada gitu ada.
Jadi yang pertama adalah ya, meletakkan 7 anggota badan. Ya, ini yang pertama. Lanang wedok sami mawon. Nggih, lanang wedok sami mawon caranya. Napa sami mawon niku, Bu? Ya, padha ae. Ya. Yang kedua, wad'a yadai ghairi muftarisin. Meletakkan kedua tangannya tidak boleh di muftarisin, diletakkan di lantai. Jadi diangkat ini. Ya, enggak boleh begini. Nah, boleh gini, harus diangkat. Ya. Wala qabidwan, enggak boleh dirapatkan, enggak boleh. Ya, malah enggak boleh begini, dirapatkan begini. Jadi kalau misalkan jenengan lu dulu begini Ustaz, gimana? Enggak boleh, ya. Lampung ngene iki. Ya, manggalangi napa ngene iki? Bu, napa ngene iki, Bu? Kenapa wong iki kok ngene? Ya. Nah napa ngene iki? Enggak usah ditahan ya, tetap ya. Kemudian wa farraja bani yadaik, kedua tangannya dibuka. Dibuka jamaah. Hatta yabdu bayat ibtai, sampai kelihatan ketiak putih Rasulullah. Nah begini. Ya. Sami mawon. Ya, niku wau. Sami mawon apa jenenge mau? Sami mawon apa? Nah, ya. Padha ae. Kemudian wastaqbala bi'atul asabi. Ya. Semua jari jemari baik tangan maupun kaki menghadap ke arah kiblat. Nah, saya praktekkan sekarang. Yang pertama kalau kita sujud, semua 7 anggota tubuh menempel di lantai. Ini, dan ini ya. Dan yang menempel telapak tangan, bukan bagian. Ada yang begini, orang sini, pos apa yang ini ya. Kemudian rahimahullah, gol muftarisin, sikunya nggak boleh diletakkan, harus diangkat. Kalau diletakkan kalbi, seperti anjing. Seperti anjing ini kan? Ya ini. Kemudian bapak roda ini dibuka nggak boleh nggak boleh dipintukan, tapi dibuka sampai kelihatan ketiak putih Rasulullah. Nah, begini. Jadi semua jadinya menghadap kiblat, nggak boleh begini. Ya, mustaqbal kiblat semuanya. Ya. Ini posisinya sama dengan posisi takbir. Di atas telinga, atau dada, kalau begini nggak boleh. Ini ya, nah, ini nggak boleh begini, Bu, nggak boleh dipintukan. Namanya popul, yang benar. Oke. Sama, lanang wedok sama. Sami mawon, napa sami mawon? Waduh ae. Nggak boleh begini, nggak boleh, ya. Di mik kan nggak boleh, nggak ada fikihnya itu. Jadi semuanya sama. Ya. Bon, itu sujud ya. Kita lihat beberapa hadisnya ya. Bagaimana idza sajadta fadha kafaika warfa mirfaqaika. Kalau kamu sujud, letakkanlah kedua telapak tangan kamu dan angkat siku kamu. Kemudian hadis yang lain juga demikian ya. Bahwa Rasulullah itu kalau sujud itu ya, dibuka ya sampai hatta yabdu bayat ibtai, dibuka sampai kelihatan dari belakang itu ketiak putih beliau. Ini dibuka ya, nggak boleh dimingkupkan. Ya nggak apa-apa. Ya intinya begini. Jadi kalau misal misalkan begini, kalau dimingkupkan, nggak boleh dimingkupkan. Nggih, jajar nggih. Ngoten nggih? Nah, sujud monggo diperlama. Kalau kita sudah sendiri diperlama, dinikmati. Kalau kita soalnya bersama ya jangan diperlama. Nanti kalau jangan jadi ini Ustaz sujud iku kudu lama-lama ya. Jangan ngimami sujudnya suwe. Bolak-balik makmume subhanallah. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, ketika kita ini duduk ya. Baik. Sunahnya menempel. Hah? Ya kan iso ditempel ditekankan nggih. Ya. Baik. Kemudian duduk tawaruk, duduk iftirasi sama seperti yang kita lakukan ya. Ya, tadi saya lihat hadisnya itu ya, misalkan kita lihat bagaimana Rasulullah ketika duduk tawaruk dan duduk iftirasi sama ya. Sama seperti yang kita lakukan.
kana idza qada fi tasawudil aula wadu ayyadul yusra ala rukbatihil yusra ya wa wadatul yumna al rukbatil yumna wa qada salasan wa khamsina wa asrabi asabai sababah wa fihi aidun an Zubair. Jadi Rasulullah kalau duduk iftirasi dan duduk tawarruk sami mawon ya, hanya jamaah rahimahullah kita ini kan ya ketika duduk tawarruk duduk iftirasi itu enggak bisa sempurna. Itu tadi karena pengaruh dari kondisi badan kita masing-masing. Makanya para ahli kedokteran itu melihat orang itu kalau sehat itu bisa terlihat bagaimana dia sholat. Kalau dia sholatnya sempurna seperti Rasulullah, dia sehat. Ayo kita lihat sekarang. Duduk iftirasi dan duduk tawarruk Rasulullah itu 5 jari jemari kaki itu menghadap ke kiblat dan semuanya nekuk semuanya. Bagi orang yang asam urat, kolesterol, kemudian diabetes, nggak bisa jamaah, nggak bisa. Ayo, ya nggak bisa. Saya ini awalnya bisa. Kemarin baru ngaji di Al Azhar, ya. Kemudian dibawain bebek, langsung linu. Jadi posisi seperti ini jamaah. Solusi kita sama, nah ini begini. Maksudnya begini, ini semuanya nekuk. Bagi yang mari makan bebek remah, ini aduh. Ya. Duduk kawan seperti ini sama. Mari makan bebek remah. Nggih, ngoten nggih. Terus kita lihat struktur tubuh kita itu kelihatan sehat kalau kita ini sedang sholat. Baik. Nah, sekarang kita lihat di antara sunnahnya jamaah rahimahullah ini sunnah. Ya. Setelah duduk, ya, atau menuju ke bangkit, ya, itu sunnahnya namanya duduk sebentar. Faiza rafa ra'sahu minas sajadah. Rasulullah itu kalau mengangkat ya kepalanya dari sujud ya Allahu Akbar ya jalasa beliau duduk sebentar wa tamada al ardi summa qoma ya. Jadi Rasulullah kalau saat sujud sunahnya begitu. Nah, begini. Nah, jadi sudah jalan sebentar kemudian wa tamada lagi menekan nah ke bumi. Kalau sini enggak apa-apa. Jadi sunnahnya duduk sebentar. Meskipun tidak duduk itu juga apa-apa, ini sunnah. Oh, enggak apa-apa juga. Nah, tapi kalau kita ingin melihat sunnah, ya seperti itu. Warawal Bukhari fi sahihi dan riwayat dari Imam Bukhari dalam sahihnya fil lafzin lahu fa idza rafa ra'sahu minas sajadah tsaniyah, beliau kalau mengangkat kepala dari sujud yang kedua, jalasa, beliau duduk sebentar. Wa tamadul ardi summa qoma, kemudian menekan ke bumi ya, kemudian beliau berdiri. Nah, gitu ya. Tapi rahimahullah terakhir salam ya. Nah, tahiyat. Tahiyat awal, tahiyat tsani, bacaan tahiyatnya sama, hanya bedanya ya. Kalau tahiyat awal itu biasanya sampai dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya kan? Kalau tahiyat tsani atau tasawuf akhir kita sempurnakan semuanya, nggak ada masalah, ya. Nah, kemudian yang membedakan ketika salam, bagaimana Rasulullah ketika salam? Hadis dari Wa'il bin Hujrin, qala, "Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah salat bersama Rasulullah, fakana yusallimu an yaminihi, ketika beliau salam ke arah kanan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimali, dan ke kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi beliau membaca dengan lengkap. Wa qala hadza fi bulughil maram, di bulughil maram juga demikian. Nah, jamaah rahimakumullah, adapun doa-doa yang panjenengan baca ya itu memang bermacam-macam ya. Ada yang
subhanarabbil a'la, ya monggo, enggak masalah. Tetapi tolong diusahakan titipan saya di tasyahud akhir, ya tasyahud akhir jenengan masukkan doa yang istimewa. Iza tashahada ahadukum falyasta'iz billahi min arba. Kalau kamu sudah tasyahud akhir, innaka hamidum majid, falyasta'iz billahi min arba. Hendaknya engkau itu meminta perlindungan kepada Allah dengan 4 hal. Ya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini kita baca jamaah. Ini istimewa jamaah. Ini salah satu cara kita supaya nanti di alam barzah kita dibebaskan dari azab kubur. Hanya istiqomahkan untuk berdoa setelah tasyahud akhir membaca itu. Kemudian kalau misalkan nanti Gusti Allah mentakdirkan kiamat, ya kita juga diselamatkan dari fitnah Masiihid Dajjal. Ini sama lagi beberapa hal yang sangat singkat berkaitan dengan tata cara Rasulullah itu sholat. Monggo kita berbagi sama-sama, mungkin Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dan menerima semua amal ibadah kita. Allahumma amin. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.